Gimana kabarnya nih sama istri juga? Oh baik banget, happy. Nah, nah melihat masalah kemarin yang juga semakin melebar itu seperti apa sih Bang? Ya dibilang melebar sih, kita bukan yang mau lebar-lebarin sih ya sebenarnya mah. Nah, posisinya kan emang ada di kita beritanya kan. Ya jadi ya untuk hari ini ya saya mau mohon kepada para netizen juga ya biar pada bisa ngadem-ngademin gitu. Kita kan pengennya kan baik-baik semuanya. Tapi katanya dengar adanya perihal kalau Bang Madun ini terkait agar Parida minta maaf ke Code Blue, itu benar gak sih? Kalau itu tuh untuk karena sensitif sekali ya. Tapi yang doa yang terbaik buat gue adalah Kadel Blue, Parida Nurhan, Ajuju, Bang Madun juga. Ya kalau bisa mah kita pengen digabungin gitu loh buat minta maaf semuanya biar supaya reda nih, jangan bertengtong-tengtongan mulu, bertektok-tektokan mulu kan kita capek juga kan dengarnya. Gitu. Mereka kan nggak tahu bagaimana ininya, jalan ceritanya bagaimana. Ya maunya kita disatuin di podcast siapa kayak gitu kan ya buat merempukin urusan ini gitu biar supaya pada adem. Tapi sih apa sih dampak yang dirasakan mungkin imbas perseteruan mereka berdua, kata Bang Manus, gue juga kena imbasnya nih gitu, dibully. Kalau untuk itu sih ya intinya mah ya kita ambil hikmahnya aja semuanya gitu kan. Kepedulian kita kepada sahabat, saya juga sebagai yang menanggapi sikap langsung meminta maaf itu pasti ada imbasnya sekali. Dan saya juga memohon kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala juga semoga mereka semuanya semuanya nih termasuk saya. Ya mungkin ya kita lebih merangkul sih, udah itu aja sih sebenarnya mah. Tapi kalau istri sama anak kena gak sih Bang? Kena bulian mungkin Bunda? Enggak. Enggak. Tapi nyikapinya gimana Bunda kalau karena ada netizen yang suka mungkin ngehujat gitu sama Bang Madun berdua gitu ngadepinnya, apakah aduh pusing nih gitu ngadepin orang-orang gara-gara ini gitu? Itu gak sih Bang? Pusing atau gimana gitu? Iya sih. Enggak ya, Biasa. Iya. Karena dia lebih sabar ya. Kalau menyikapi urusan-urusan begini ini mah kecil ya termasuk ya. Urusan besar aja ya sabar nemenin kita gitu. Jadi yang ngademin ya dia. Ya itu juga anak ya. Pertama anak yang ngademin juga. Bapak udahlah gitu, kesian. Itu juga Ajuju juga kan kayak Ajuju mah datengin Ajuju. Gitu ya. Udahlah sekarang mau diapain lagi? Emang udah nasi menjadi bubur. Ya gitu. Nah mungkin kemarin sempat ini nggak sih khawatir dengan berita beredar warung jadi sepi, sempat khawatir nggak sih? Kalau itu sih kita berpatokan sama diri sendiri dan kepribadian kita masing-masing. Doa yang terbaik buat kita, semangat yang nggak cukup putus asa juga buat kita, itu yang membuat kita bangkit. Kalau untuk masalah rezeki kan Allah yang punya urusan, bukan kita yang punya urusan. Dan mungkin juga sekarang ternyata semakin rame nih diperbincangkan. Alhamdulillah rame, dan iya tambah rame. Nah mungkin itu termasuk berkah nggak sih Bang? Berkah banget kan gue bilang. Yang kita jalanin apa nih? Ikhlas apa enggak lu ngejain usaha? Kalau ikhlas lu berjuang dari istilah kata dari benar-benar sungguh-sungguh berjuang, ya Allah juga pasti turun tangan di setiap keadaan kita seperti yang sekarang ini kita alami. Nah mungkin melihat dulu dan sekarang ada perbedaan nggak sih Bang dari penghasilan dulu dan penghasilan sekarang? Sama aja sih. Dulu sepi banget tuh zaman dulu, tapi rame lagi sepi lagi rame lagi sepi. Ya begitu aja namanya orang usaha. Berarti sekarang bisa dikatakan ya memang setiap ada kejadian pasti ada berkahnya. Pasti ada berkahnya. Berkahnya kita ya alhamdulillah banyak orang yang bukan siapa-siapa datang ke tempat kita, yang dia pengen tahu, pengen silaturahim karena emang banyak yang bilang gua respect gitu kan sama Bang Madun karena udah minta maaf duluan. Sebenarnya kita bukan nyari aman di situ juga kan, kita menyari apa yang terbaik apa sih nih gua ya, masa sih gua mau keras, nggak mungkin dong. Kalau kita keras terus ya kita siapa yang mau minta maaf, ya udah kita lah minta maaf duluan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Terserah dah yang kedepannya mau gimana kek, ya kita lapang dada udah mau diapain. Nah, mungkin dengan kejadian ini juga apa sih rahasia Abang bisa tetap kuat sampai kan mungkin berita macam-macam ya beredar di sana, apa sih yang bikin Abang tetap kuat? Dari istri. Tapi istri katanya waktu diulas negatif, maaf nih sampai banting HP, bukan banting HP sih, dilempar apa sih gimana sih? Iya, kalau itu sampai kesel. Lempar HP itu bahasa aja mah nggak pernah ngomong gua gitu kan. Udah HP lemparin, udah tidur gitu kata dia. Ya, dia kesel gitu karena udah jangan ngeliatin dia emang. HP-nya jangan dibaca terus. Sempat alami stres gak sih Bun? Pindahin aja nggak diganti. Tapi sempat stres gak sih Bun ngadepin orang-orang yang kadang hujatan sama Bunda ke warung-warung kayak gitu? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Cuma Bang Madunnya yang Apa? kayak stres juga. Stres gitu. Jadi cuma ngademin mulu sih. Ya, kalau nggak ada jam ya bagaimana tahu kita.
Nah, mungkin abang juga sempat nyebut kalau istri sebagai penyejuk itu seperti apa main. sih? Ya karena dia emang udah luar biasa. Ini mah nggak seberapa cobaannya. Dulu mah kan lebih besar lagi dari ini. Ya kata dia mainnya kecil kata dia. Nah, mungkin bang melihat kita flashback lagi yang tadi kita nanya kan melihat kode blue sama Farida Nurhan atau Omai yang semakin memanas juga bang. Mungkin seperti apa nih bang melihat mereka bang yang terus? Ya kita baik-baik aja, sama Kado dulu baik-baik saja, sama Farida Nurhan juga baik-baik saja. Ya, jadi intinya mah kita ya biarin dah, biar dia jalanin dulu nih berdua. Apa sih masalahnya, kita juga nggak mau kecampur juga terlalu situ ya. Bukan hanya mau campur, bukan mau lepas semuanya masalah yang udah terjadi, tapi kita berdoa yang terbaik buat beliau. Semoga salah satu ada yang bisa reda hatinya, gitu Maya. Intinya mah biar kita juga tenang, biar jangan ada konflik lagi, jangan ada masalah lagi. Kita berani kok, berani apa namanya, menunjukkan bahwa kita ini baik-baik saja. Itu dengan cara apa ya? Udah sekarang para kayak ini nih cara apa nih? Oh ya para wartawan kayak apa kayak ya, kita kalau mau ya kita digabungin gitu. Kita tunjukkan bahwa kita sedang baik-baik saja. Nah, Bang Madun tahu nggak sih sebenarnya kalau kan sempat heboh juga nih dan netizen sangat gencar nyari informasi dan lain-lain, ternyata Kode Blue itu juga seorang chef. Iya. Dan dia juga seorang CEO. Bang Madun tahu nggak? Tahu. Nah, yang Bang Madun tahu seperti apa? Dia itu emang kalau bahasa Betawi mah emang orangnya apa adanya gitu sebenarnya. Cuman dia istilah kata dia tuh menunjukkan bahwa itu dia berkelas. Sama Farida Nurhan gue berkelas, semuanya teman-teman gue berkelas. Alhamdulillah gue punya teman berkelas semua. Biarpun itu sepahit apapun kritikan dari beliau, itu adalah motivasi buat kita loh sebenarnya. Kalau kita pikir, emang kalau namanya manusia lagi usaha nih, terus diacak-acak kan kita kaget kadang-kadang ya. Kadang-kadang namanya manusia mah istilah kata wajar kalau dia marah, emosi itu wajar. Tapi kalau lama-kelamaan lah kok ini ada bagusnya juga gitu buat kita. Ya udah kita redain hati aja lah gitu. Tapi perihal rumah apa sih, warung makan yang mau direnovasi, benar gak? Itu mas sebenarnya mas ya, mudah-mudahan karena orangnya juga udah datang ke rumah, udah nunjukin bahwa dia bakal ngebantu kita. Itu mah nanti lagi kalau dia bener-bener dia udah. Tapi kalau datang mah udah orangnya, datang sampai 2 kali udah. Cuma kita masih rahasia di sini ya, karena kita juga nggak boleh dibukain dulu sama beliau, nggak boleh dikasih tahu. Tapi kalau untuk ngegesin mah udah. Tapi kan kita udah dirangkul udah. Mudah-mudahan benar-benar kita direnovasi ya. Tapi di sini kita nggak minta, sama sekali. Dan kita juga situ bilang jangan kalau ada maunya gitu kan, namanya manusia kita nggak tahu ya. Jangan kalau ada ini enggak atau ikhlas gitu. Katanya sosok dermawan, di-spill sedikit. Insya Allah sosok luar biasa, anak muda, dermawan, pengusaha. Teman lama mungkin atau seperti apa? Enggak, bukan, kita nggak kalah sama sekali. Dia ngelihat kita dibully kali, mungkin dia kesian. Solusinya nggak ada nih. Solusinya apa? Ya udah Bang Madun tuh bangunin tuh usahanya gitu. Tapi kita nggak minta loh di sini ya. Kita nggak minta, cuma kita ya mungkin Allah yang punya rencana gitu. Pas datang pertama kali gimana tuh Bang? Kaget orang Jakarta. Apa mah? Tuh jadi ngomong dah. Gimana Bun? Pas datang pertama kali nawarin langsung gitu, oh gue pengen benerin ini nih atau gimana? Nemuin Bang Madun dulu sih, jadi nggak tahu saya lagi. Oh nggak tahu. Nemuin ngobrol masalah. Oh nemuin. Saya panggil istri, dia cerita sama istri saya tuh yang mau renovasi. Udah, terus besoknya dia datang lagi sama kru-krunya, dia datang sama keluarganya dari luar negeri ya, langsung ke situ ya, dia langsung ke warung dari luar negeri, luar kota. Langsung dia ngumpulin saudara saya, udah kayak gitu aja sih. Dari situ kan saudara saya kan namanya takut ya, ini ada apa, kok ada orang baik banget gitu. Tapi udah diomongin sama saudara. Tapi sempat berpikir negatif gak sih, di tengah gue lagi rame nih gitu kan, ada orang gini cuma pengen numpang ini gitu. Iya, kita kan namanya kan gue bilang semuanya gue diatur sama Allah ya. Oh dia. Tapi kita kalau kita punya fondasi yang diatur sama Allah, kita sempat ada yang mau ngasih cuma kita tolak. Cuman karena ini udah jalannya Allah kali kita cuman merobos gitu. Kan kadang-kadang orang gue bantu lu kan kadang-kadang cuma ngomong gitu kan ya. Tapi kan kalau dia mah datangin ke rumah kita, ke warung kita, ke rumah kita, diukur ke warung kitanya. Ukuran berapa, maunya bagaimananya gitu kata dia. Nah, itu termasuk berkah juga nggak sih sebenarnya? Berkah, kan gue bilang berkah. Setiap ada masalah itu pasti ada berkah. Katanya waktu renovasinya sampai 3 minggu kalau gak salah aku lihat bener. Iya, insya Allah 3 minggu menurut dia ya, bukan menurut kita.
omongan dia. Cuman yang mudah-mudahan sih omongan yang mereka omong itu benar-benar terjadi. Cuman harapan kita ya satu, kita kalau misalnya kita warung bagus juga mah ya nggak harus buru-buru, tapi tetap kita harus ada prosesnya karena kita butuh uang buat ngumpulin duit buat ngebangun warung kita. Tapi kebersihan emang kita udah jaga. Tapi ditawarkannya apa sih Bang? Apakah yang depannya aja apa sampai ke dapur renovasinya? Semuanya. Di kamar mandi. Oh, sambar mandi. Tapi alat-alat yang lain berarti atau hanya Diganti semuanya. Oh, diganti. Berarti semuanya piringnya semuanya, gelas semua seragam sama dia. Tapi apakah itu ala restoran atau tetap dengan Ala konsep kita, ala biasa kan gua nggak mau. Kalau lu mau renovasi, gua nggak mau ala restoran, tapi gua mau ala warung makan yang sederhana yang orang banyak tahu tentang gua. Oh, berarti dengan ciri khasnya. Cuman kebersihannya udah dijaga. Itu aja. Nah mungkin kemarin juga sempat datang Maya ya. Iya. Mungkin boleh Ke sih. rumah lagi dia datang. Iya, terus sempat Pengen banget ke rumah kita. Nah sempat kayak Bang Madun juga kayak lempar-lempar itu penyambutan itu gimana Bang? Boleh Nah itu ceritain? mintanya kan, gua kan nanya sama Bunda Maya, Bunda maunya bagaimana nih, apa jadi Bang Madun, apa jadinya Kopsa, kan kita nanya dulu sama orang yang ngonten. Dia bilang gue pengen jadi maknya Kopsa, gue pengen dihibur sama lu. Jadi gimana konsepnya? Ya udah banting-bantingin depan gue. Dan disitu kan banyak yang kepo tuh netizen. Katanya kok nggak sopan gini. Ya itu mah bukannya apa, kita permainan kita berdua sama Bunda Maya. Itu juga udah apa kalau bahasanya udah diomongin. Oh, udah diobrolin. Udah, lo gua kagak berani namanya senior kita banting-banting kalau dia kagak mau mah. Dia mau kan. Tanya aja Bunda Maya no. Ya Bunda Maya ya. Nah mungkin juga sempat makan ya, semuanya diminta yang review-reviewan Iya, semuanya. semuanya minta. Nah mungkin gimana nilai dari Bunda Maya sendiri? Ya kan gue bilang udah Bunda jangan pakai digoro-goren tuh publik. Kalau enak bilang enak. Dia bilang enak semua, ya udah itu mah kagak nyuruh sih. Apa lagi? Nah mungkin melihat Bang Madun juga sempat ini ya, apa maksudnya juga mengurusi janda, juga mengurusi yatim, itu seperti apa sih Bang? Kalau mengurusi itu kita bukannya dia begini Maya gimana? Tanggungan ya? Bukan Atau seperti apa? ngurusin cuman Jadi ya. aja kerja nih. Oh. Daripada kita kan bagi duit juga kan istilah kata, daripada dia namanya masih seger, nama yang masih sehat, kita tanyakan, "Po, mau nggak kerja sama kita?" Daripada Po mikirin laki mulu di rumah. Anak ya kadang-kadang bagi, kadang-kadang kagak. Mau kerja sama kita? Ya kadang mau. Girang banget. Ya udah dia mau. Nah juga infonya juga ternyata sang istri guru ngaji nih. Iya. Gimana nih Bunda? Kalau guru ngaji memang udah lama ya, semenjak nikah juga emang jadi guru ngaji. Jadi Ngajarnya alif bata tain an alif doma tain un. Udah berapa nih murid-muridnya satu-satu? Ada 15 mah. 20. 20 lebih. Kadang-kadang datang, kadang-kadang ada yang bocah. Mulai kumpul 30. Tapi ada anak yatim juga di situ. Banyak. Dia mah suka bagi nih kadang-kadang. Kadang-kadang ngaji juga yang anak yatim jangan minta duit, nggak mau. Enggak ada ini. Nggak dikasih sama saya juga, saya nggak boleh. Kalau bisa mah bagi. Kalau ada yang mampu bayar, Diambil. pinter diambil cuma ntar dibeli nasi bok lagi Nasi rame-rame. bok lagi buat anak-anak, kan berkah masih anak-anak kecil. Iya. Nah mungkin kita balik lagi Bang terkait Code Blue juga ya. Udah Kemarin jantung lu pada omong. awal-awal kemarin Code Blue kan itu sempat ngobrol sama Bang atau udah pernah kenal sebelumnya? Bang Densus sih awalnya ya. Densus yang Kenalin. Densus yang nyemangatin buat pada. Ya sebenarnya kita pengen ngobrol bareng nih santai. Tapi kan dia sempat ngerekam ya omongan kita ya. Nya, lu mau nggak taunya tuh emang Densus lagi. Ini tanpa gua posting nih, orang nih gimana nih reaksinya nih, hadepin dia udah di babak belur, diomelin seluruh Indonesia, segala warungnya di ini review makanan jelek, tapi ternyata dia kok pemaaf ya gitu. Dan di situ Densu bangga banget, senang banget sama saya. Dan saya juga sempat ngomong sama Densu, gua nggak mau kalau gua sendiri di sini minta maaf, gua pengen semuanya kumpul. Dan bilang Densu, gua udah bilangnya, gua udah hubungin Farida, nanti insya Allah kita gabung semuanya. Tapi kan kita harus ada yang namanya titik orang lemah di saat dia udah ngelupain semua masalah. Jadi kita sebagai netizen jangan terburu-buru untuk semua orang tuh nggak mungkin sama kayak gua, cepet marah cepet baik. Ya mereka butuh proses. Jadi sabar aja, jangan nyalain satu sama lain. Ya intinya mendoa yang terbaik aja nih buat semuanya netizen ya. Semoga kita semuanya diberikan persaudaraan, terus silaturahim yang lebih baik lagi. Insya Allah kan ini UMKM lagi pada loyo. Encing lu pada jualan, baba lu pada jualan, encang lu pada jualan, empol lu jualan, adek lu jualan, daripada ngeredup. Nah kita kepengen nih semuanya nih pada jadi
saudara buat ngebantu UMKM Indonesia itu yang utama. Nah kalau ke Omai sendiri ada komunikasi lagi setelah Ada komunikasi, paling udah tadi waktu ada acara juga, ya udah Bang Madun dulu, kita baik-baik aja kok, kita nggak pada unfollowan, kita nggak pada blokiran, karena emang kita teman baik semuanya, karena emang dasarnya gue juga orangnya pengennya maaf aja. Mungkin pasca ini semua kondisi Omai sendiri seperti apa yang Bang Madun? Baik-baik aja, happy kok dia. Ya kan postingannya lah jalan terus, happy kan berarti. Oke Bang, mungkin dari masalah ini semua nih, ada pesan atau harapan nggak sih dari Abang biar nggak semakin kemana-kemana Ya, gitu? untuk para netizen yang mungkin ada yang pro dan kontra itu udah yang biasa. Tapi tujuan gue di sini adalah ngomong di sini adalah doa yang terbaik yuk buka mata buka hati untuk mereka bisa kembali lagi dan menjadi saudara. Kan kita bagus mempersaudarakan, merangkul, menyatukan, pahala kita gede. Kalau bukan kita netizen siapa lagi? Ya kan? Kan di sini posisinya Bang Madun yang babak belur nih. Istilah kata omong sini, tapi tetap maafin. Coba kita netizen semuanya. Bisa nggak maafin semuanya? Kita rangkul mereka. Semuanya nih empat temannya Bang Madun nih, Farida, Kadelbu, terus Ajuju. Kalau bisa mah kita bisa satu bareng, satu bangku gitu. Kita berjabat tangan, kita senyum di depan kamera, kita happy di depan netizen. Itu kan yang maunya lo. Mungkin kolaborasi. Nah itu dia, bantu UMKM yang penting. Oke, siap. Terima kasih. Udah kayak gitu. Terima kasih Bang. Oke.